warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul walau secara online, teman-teman. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis dalam Islam dan ingkar sunnah, teman-teman. Jadi saya selaku moderator juga sebagai presentator pertama. Lanjut. Sini ada tugas dan peran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjelaskan Al-Quran, dalil dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. An-Nahl ayat 44. Kemudian tugas Nabi selanjutnya itu Rasulullah merupakan teladan baik yang wajib dicontoh oleh setiap muslim. Jadi tugas Nabi juga selain menjelaskan Al-Quran, yaitu menjadi teladan yang baik bagi umat muslim. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu tugas dan peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Nabi Muhammad di sini Rasulullah wajib ditaati. Jadi teman-teman sekalian, kita sebagai umat Rasulullah kita wajib mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Seperti dalil yang ada dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Surat Al-Anfal ayat 20. Dan pada dalil yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Surat An-Nisa ayat 80. Jadi kita masih membahas tugas dan peran Nabi. Di sini tugas Nabi selanjutnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan. Jadi di sini Rasulullah berhak untuk membuat satu aturan atau satu hukum dari beliau tersebut, dari Rasulullah SAW. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian di
Dalil berikutnya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, kesimpulan dari tugas-tugas dan peran Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdasarkan ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran, berarti ia harus menerima sunnah-sunnah Rasul. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah dan hadis, sunnah atau hadis sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Dan orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi adalah kafir, keluar dari Islam. Oke teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya yaitu Saudari Suci Jauharoh. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Inkar sunnah. Apa itu inkar sunnah? Yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Ingkar sunnah terbagi dua, yaitu ada ingkar sunnah klasik dan ada ingkar sunnah modern. Berikut adalah sejarah ingkar sunnah klasik. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu ulama tabi'in, cikal bakal munculnya paham ingkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Imran bin Husain sedang mengerjakan hadis, tiba-tiba ada seseorang berkata, "Ajari kami Al-Quran saja." Lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Ingkar sunnah klasik berkembang pada abad kedua Hijriah pada masa Imam Syafi'i di Basrah, Irak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah. Setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional, dan ilmiah, pengingkar sunnah tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Karenanya Imam Asy-Syafi'i diberi julukan Nasr As-Sunnah yang artinya pembela sunnah. Akhirnya, pada akhir abad ketiga Hijriah, paham ingkar sunnah klasik lenyap dari peredaran. Berikut adalah sejarah ingkar sunnah modern. Setelah ingkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungnya selama 11 abad, maka pada abad ke-14 Hijriah atau 19 Masehi muncul paham ingkar sunnah di Mesir dan India akibat pengaruh kolonialisme yang melanda negara-negara muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Jauharoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Saudari Suci Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Mohon maaf kepada Saudari Suci Rahmawati, kepada Saudari Imelda, mohon Saudari Imelda Fitriana, mohon di-unmute. Kelihatan dulu letik, Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Imelda. Selanjutnya, silakan dilanjutkan kepada Saudari Suci Rahmawati. Baik, mohon maaf, tadi ada kendala. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi.
Untuk materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang tokoh Inkar Sunnah modern di Mesir. Ada beberapa tokoh Inkar Sunnah modern di Mesir, diantaranya yang pertama itu ada Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan Inkar Sunnah pada masa modern di Mesir. Beliau menolak hadis ahad, hadis yang dalam setiap jenjang periwayatannya hanya terdapat maksimal 9 orang perawi. Untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah atau tauhid, menurutnya untuk masalah akidah hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Untuk selanjutnya ada Taufik Sidki. Dr. Taufik Sidki menulis 2 artikel dalam majalah Al-Manar nomor 7 dan 12 tahun ke-9 yang berjudul Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran, dia mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Next. Mohon maaf dipotong dulu untuk Saudari Suci Rahmawati karena ada suara. Oh, baik, sudah. Ya, silakan dilanjutkan kepada Saudari Suci Rahmawati. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada Ahmad Amin. Pada tahun 1929, Ahmad Amin menerbitkan bukunya Fajar al-Islam, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus, bab 6, pasal 2, namun sayang dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Untuk yang selanjutnya ada Ismail Adam. Pada tahun 1933 Masehi, Ismail Adam mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sahih tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya, hadis-hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya, bahkan banyak yang palsu. Nah, selanjutnya itu ada Abu Rayyah. Tongkat estafet Inkar Sunnah di Kairo dipegang oleh Abu Rayyah lewat bukunya Adwa ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah atau sorotan terhadap Sunnah Nabi Muhammad. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Rahmawati. Poin selanjutnya akan dijelaskan kepada Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wildan Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Poin selanjutnya, Inkar Sunnah modern di India. India adalah negara jajahan Inggris. Untuk melepaskan diri dari penjajahan umat Islam, India menyerukan jihad. Pihak Inggris menyadari bahwa semangat jihad yang membahayakan eksistensi mereka. Karenanya, pihak Inggris membuat kelompok yang dinamakan ulama muslimin yang mau memberikan fatwa bahwasanya jihad tidak wajib dengan mengkritik hadis-hadis tentang jihad. Di antara tokoh-tokohnya adalah Gharagh Ali dan Mirza Ghulam Ahmad. Tokoh Inkar Sunnah modern di India, ya. Yang pertama adalah Ghulam Ahmad Farwaz. Ghulam Ahmad Farwaz mendirikan organisasi bernama Ahlul Al-Quran, dalam kurung keluarga Al-Quran. Nama yang bagus namun isinya yang menyesatkan, ya, bid'ah kayak gitu. Lalu Farwaz menolak hadis secara keseluruhan atau dalam kurung ahad dan mutawatir. Menurutnya Al-Quran hanya menyuruh kita mengerjakan sholat. Sementara tata caranya diserahkan kepada kepala negara untuk menentukan. Lalu tokoh Inkar Sunnah modern di Malaysia, ya, ada Kasim Ahmad, ya. Inkar Sunnah modern di Indonesia. Tokoh-tokoh Inkar Sunnah di Indonesia diantaranya adalah Abdul Rahman Ahmad Sutarto, Nazwar Syamsu, Dalimi Lubis, dan lain-lain. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MUI, buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka tanggal 30 September 1983, Jaksa Agung
Republik Indonesia melarang beredarnya buku-buku mereka. Lalu ada buku karangan Ingkar Sunnah di Indonesia ya. Yang pertama ada Alam Barzah ya ini. Lalu perbandingan agama, Al-Quran dan Bible. Ada Al-Quran tentang manusia dan masyarakat, Al-Quran tentang sholat, puasa dan waktu, Al-Quran tentang Mekah dan ibadah haji, ada Al-Quran tentang manusia dan ekonomi. Baik, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Wildan Ahmad. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh presentator terakhir, yaitu Saudari Wardatul Jannah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ulama pembela sunnah pada Arab modern. Yang pertama ada Profesor Dr. Mustafa As-Sibai dengan kitabnya yaitu As-Sunnah. Lalu ada Profesor Dr. Mustafa Al-Azami yaitu dengan kitabnya Hadis Nabawi. Selanjutnya ada perbandingan ingkar sunnah klasik dan modern. Perbandingannya yaitu yang pertama ada dari segi perkembangan. Kalau ingkar sunnah klasik itu muncul pada masa sahabat, lalu perkembangan pada abad ke-2 Hijriah di Basra, Irak, lalu lenyap pada akhir abad ke-3 Hijriah. Kalau ingkar sunnah modern, perkembangannya itu muncul abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan India atau Pakistan. Lalu ada sebab ingkar sunnah klasik itu ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Kalau ingkar sunnah modern, sebabnya yaitu pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam. Lalu dari segi bentuk, ingkar sunnah klasik bersifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya pembaharu atau mujtahid. Kalau ingkar sunnah modern itu kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim sebagai pembaharu. Selanjutnya dari segi sikap, yaitu ingkar sunnah klasik mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruannya. Kalau ingkar sunnah modern bertahan pada pendiriannya, bahkan menyebarkan pemikirannya secara diam-diam meskipun dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Yang pertama ada tidak percaya hadis Rasulullah. Yang kedua ada dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga salat mereka bermacam-macam. Yang keempat ada puasa wajib hanya bagi mereka yang melihat bulan saja. Yang kelima, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Yang keenam, orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Yang ketujuh, pakaian ihram bebas. Selanjutnya, argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Argumentasi ingkar sunnah yaitu Al-Quran sudah lengkap berdasarkan Quran Surah Al-An'am ayat 38 dan An-Nahl ayat 89. Yang berbunyi ma faradna fil kitabi min syai'in, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Lalu wa nazzalna 'alaikal kitaba likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu Alkitab dan menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran tidak perlu penjelasan dari sunnah atau hadis. Selanjutnya ada bantahan ulama. Pengingkar sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung pendapat mereka, tetapi meninggalkan ayat yang lain seperti Quran Surah Al-Hasyr ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36. Artinya segala sesuatu pada Quran Surah An-Nahl tidak bisa diartikan secara harfiah. Namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi manusia. Selanjutnya, argumentasi ingkar sunnah. Nabi SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi SAW melarang menulisnya. Lalu bantahan ulama, ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis, namun ada juga hadis Nabi mengizinkan sahabat menulis hadis. Maka para ulama menggunakan metode jamak atau menggabungkan makna kedua hadis ini dalam masalah ini. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Wardatul Jannah. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya?
Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Jadi saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.